Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Konita Hafiz Al-Mujaidah. Saya merupakan siswa Pekmin ADS Batch 11. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proyek saya untuk kelas SQL and Data Wrangling. Ini saya share screen untuk report di Medium. Judul Product Analysis in E-commerce with Data Wrangling and SQL. Background-nya, proses penentuan kebijakan strategi bisnis sangat diperlukan dalam rangka menaikkan profit. Analisis dari berbagai objek dibutuhkan sebagai pertimbangan penentuan kebijakan. Salah satunya dengan menganalisa produk dengan menggunakan data-data yang ada selama proses penjualan. Analisis dilakukan dengan mengolah raw data dan visualisasi untuk memudahkan pembaca memahami fakta-fakta yang ada di lapangan. Objektifnya adalah perusahaan ingin mengetahui produk yang paling banyak terjual atau top selling. Perusahaan ingin mengetahui produk paling sedikit terjual. Apakah produk dengan revenue tertinggi adalah produk dengan selling tertinggi? Kemudian kapan transaksi terbanyak yang dilakukan customer? Di sini data overview. Di sini menggunakan beberapa tabel, yaitu all list products, kemudian produk kategori name translation, all list orders, all list order items. Oke. Di sini untuk mendapatkan tabelnya ya. Jadi melakukan query dulu nih, select from all list product dataset. Kita akan mendapatkan table order products. Pembacaan table products-nya seperti ini. Kemudian untuk produk kategori di sini ada produk kategori dengan bahasa Portugal, dan bahasa Inggris. Kemudian untuk orders, ada tabel order ID, customer, order purchase timestamp, order items. Di sini ada product ID, seller ID, shopping limited. Oke, kemudian langkah selanjutnya adalah dengan data cleaning and data wrangling. Yang pertama menggabungkan tabel all list products dengan tabel produk kategori name dan akan menghasilkan tabel baru yang berisi daftar produk dengan bahasa Inggris. Jadi kita menggabungkan dulu nih merge untuk tabel products dari all list products dengan tabel produk kategori name berkategori dengan left join. Oke, jadi setelah merge menghasilkan seperti ini dengan bahasa Inggris ya. Tadi produk kategori name English kita rename langsung dengan product name. Menghasilkan tabel sebagai berikut. Setelah proses joining tabel, dilakukan checking missing value, presentasi missing value, dan mengisi missing value dengan unknown. Oke, untuk checking missing value, di sini ada banyak yang 623 untuk produk kategori name English, presentasinya 1,89. Oke, di sini mengisi missing value dengan unknown, sehingga sekarang missing value-nya udah 0. Gabungan yang kedua, kita menggabungkan tabel all list products, produk kategori name, yang tadi sudah didefinisikan sebagai merge 1 ya. Jadi ini tabel ini, kita menggabungkan tabel dari merge 1 yang ini dengan tabel all list order items untuk mendapatkan data pada kolom price dan order. Oke, kolom price dan order ID. Jadi kan cuma ada produk ID sama produk name aja. Oke. Oke, jadi kita menggabungkan dengan variable all product nih, definisikan sebagai all products dengan merge order items. Kita melakukan dengan left join pada product ID. Oke, jadi kita akan mendapatkan order ID dan price. Kemudian untuk penggabungan terakhir, menggabungkan tabel ini, tabel yang tadi all products ini dengan tabel all list orders untuk mendapatkan data pada kolom order purchase timestamp. Oke, didefinisikan sebagai product final.
Di sini merge all products, yang ini yang di atas tadi dengan order dan melakukan dengan left join. Oke, kemudian data manipulation dan analysis. Objektif satu adalah top 10 produk penjualan terbanyak. Jadi di sini kita bisa mengubah ya, atau menjadikan satu berdasarkan product name. Product name dan order ID, kita bisa melihat jumlah order penjualan yang dihasilkan. Oke, jadi di sini sort value by order ID, ascending false. Oke, kita mendapatkan 10 data barang yang paling banyak terjual. Kemudian kita visualisasikan dengan menekan bar plot, mendapatkan hasil sebagai berikut. Sini produk yang terbanyak adalah produk bed table. Sini menempati posisi tertinggi ya dengan jumlah pemesanan 11.115. Kemudian disusul dengan produk health beauty dengan jumlah order 9.670. Kemudian berturut-turut sampai yang ke-10 adalah produk auto. Strategi yang dapat digunakan untuk mencapai growth yang optimal adalah dengan menggunakan produk bestseller, di sini Bed Table, sebagai produk andalan atau signature saat proses marketing. Jaga kualitas dan kuantitas dengan baik juga sangat berpengaruh untuk bisnis sustainable. Kemudian objektif yang kedua adalah buat top 10 produk terjual. Jadi produk dengan penjualan terendah, kita akan menggroup by tadi berdasarkan product name, berdasarkan order ID, ascending false, kita akan mengambil data yang terbawah ya dengan tail sebanyak 10 data. Di sini yang paling sedikit total penjualan yang paling rendah adalah security and services, kemudian fashion, children clothes, cuisine. Oke, di sini kita visualisasikan dulu menggunakan bar plot agar mudah dibaca. Oke, di sini terlihat kalau security and service ini menjadi produk penjualan terendah dengan total order hanya 2 buah. Kemudian produk fashion children clothes dengan total 8 buah dan lapisin 14 buah seterusnya ya. Maka ini tentunya sangat drastis dengan tadi penjualan tertinggi yaitu berupa bed table ya tadi bed table ini tadi penjualan tertinggi sebesar 11.115. Tapi security ini hanya bisa keluar atau bisa total ordernya hanya 2 buah. Maka ini tentunya sangat drastis ya. Jadi menjadi tantangan bagi manajemen untuk menentukan strategi yang tepat agar seluruh produk penjualan dapat mencapai penjualan dengan maksimal. Agar seluruh produk dapat keluar terjual, manajemen dapat menekankan strategi marketing untuk menarik minat konsumen. Di sini kita bisa menggunakan promo bundling untuk produk bottom selling dengan produk top selling. Jadi di bundling di apa namanya? Jadi satu gitu untuk meningkatkan angka penjualan keduanya. Selain itu, pemberlakuan diskon khusus atau free ongkir juga dapat menjadi pertimbangan selanjutnya. Kemudian objektif yang ketiga, apakah produk dengan revenue tertinggi adalah produk dengan selling tertinggi pula? Jadi kita di sini akan menggroup by berdasarkan product name dengan price ya. Kemudian kita jumlah, kita sort value berdasarkan price seperti ini. Jadi return tertinggi, revenue perusahaan tertinggi itu untuk produk health beauty. Kita visualisasikannya menggunakan bar plot seperti ini. Objektif ini ditujukan untuk mengetahui apakah revenue terbesar yang diperoleh adalah berasal dari produk bestseller. Dengan mengetahui fakta ini, kita bisa melihat adanya peluang lain untuk meningkatkan profit perusahaan, di mana kita lihat
kalau ternyata revenue yang didapatkan adalah dari produk health beauty, padahal produk best sellingnya mereka adalah tadi ya bed table ya. Jadi hari ini berbeda ya antara revenue yang dihasilkan dan hmm, produk best seller mereka bed table. Kondisi ini tentunya wajar terjadi jika harga jual produk health beauty yang lebih tinggi atau lebih mahal dibandingkan dengan harga bed table. Oleh karena itu, di sini kita bisa melihat adanya peluang kalau untuk meningkatkan profit dengan menaikkan harga produk bestseller yaitu bed table. Jadi nanti otomatis revenue kita akan meningkat seiring dengan karena produk mereka bestseller juga, jadi akan menaikkan keuntungan. Kemudian objektif keempat adalah waktu transaksi terbanyak. Di sini kita ekstrak bulan dulu. Di produk final itu kita ada month purchase. Jadi kita definisikan dulu sebagai timestamp date month. Oke, kemudian bulannya kita menggunakan month purchase count. Di bulan ke-1, ke-2, sampai ke-12 jumlah purchase-nya seperti ini. Kita akan visualisasikan menggunakan line chart. Hasilnya seperti ini ya. Line chart ini menunjukkan kebiasaan purchasing yang dilakukan customer dalam seluruh bulan. Pada trimester pertama, yaitu 3 bulan pertama, terlihat kenaikan transaksi hingga bulan ketiga ya, jadi naik. Kemudian bulan keempat hingga pertengahan tahun fluktuatif, hingga mencapai puncaknya pada bulan ke-8. Namun setelah bulan ke-8, dia akan merosot tajam nilai transaksinya, dan perlahan-lahan naik hingga akhir tahun ini. Tapi tidak meningkat di penjualan awal tadi awal tahun. Dengan mempertimbangkan letak geografis, kemungkinannya adalah adanya penurunan tajam ini disebabkan karena adanya summer break. Jadi untuk di negara dengan di mana e-commerce ini dianalisis adalah karena sudah masuk musim summer atau musim panas, jadi biasanya orang-orang cenderung memilih untuk menghabiskan waktu dengan keluarga atau holiday seperti itu. Strateginya adalah kita bisa membuat holiday sales atau meningkatkan fokus penjualan eksklusif untuk summer edition. Jadi kita bisa membuat itu untuk membangun keterlibatan feeling atau selebrasi pada momen tertentu. Seperti itu. Konklusinya adalah berbagai analisis objektif telah dilakukan untuk mengevaluasi dan membaca situasi dalam proses bisnis. Beberapa strategi seperti tadi promosi, peningkatan harga jual dapat dilakukan sesuai kondisi yang mengikuti. Analisis produk lebih lanjut tentunya akan membantu kita lebih memahami kondisi dan memaksimalkan growth perusahaan. Terima kasih. Di sini bisa akses full code-nya di GitHub repo, dan ini ada link untuk LinkedIn saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.